وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرودا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, karena Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan bersama: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sebelum kami menyampaikan tema khutbah kami pada siang hari ini, izinkanlah kami berwasiat kepada diri kami sendiri khususnya maupun jemaah sekalian untuk bersama-sama meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah pada siang hari ini ialah peringatan tertipu oleh dunia dan mementingkannya daripada akhirat. Saudaraku muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak dalam Al-Quran dan Sunnah peringatan akan bahaya hubungan dunia, kejelekannya dan keterangannya akan cepat kehancurannya. Meski demikian, masih banyak orang yang mengejarnya dan lebih mementingkannya daripada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka disibukkan oleh harta benda dan anak-anak mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat akhirat. Mereka tidak menyadari bahawa berapapun harta yang mereka kumpulkan dan keturunan yang mereka tinggalkan pasti akan segera berpisah dengan hal itu semua, serta tidak ada yang tersisa bagi mereka kecuali amal soleh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Kata Allah di dalam Al-Quran, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Quran Surah Al-An'am ayat 94. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau wahai hamba Allah akan melewati dunia ini dalam jalan menuju akhirat. Engkau akan mendapatkan kesempatan sebagai bekal perjalananmu, dan engkau seperti seorang musafir yang tiba di pasar untuk mengambil barang sebagai bekal perjalanan. Engkau tidak memperoleh apapun kecuali apa yang akan engkau bawa untuk akhiratmu. Seorang ulama berkata, barang siapa yang memandang dunia dengan mata hati, pasti ia yakin bahwa kenikmatannya adalah bencana, kehidupannya adalah sengsara, kesenangannya menyusahkan, pengrugiannya khawatir terhadapnya, baik karena kenikmatannya akan pulang, ataupun bencana yang turun, ataupun kematian yang membinasakan. Seorang bijak berkata, sungguh kasihan orang yang terasa senang dan puas dengan kebahagiaan barang halalnya akan diperhitungkan, dan barang haramnya akan mendapatkan hukuman. Jika ia mengambil diri yang halal, maka ia akan diperhitungkan. Jika ia mengambil dari barang yang haram, ia akan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencari kekayaan dunia, ia terkena fitnah, dan barang siapa yang miskin di dalamnya, ia akan sedih. Barang siapa yang mencintainya, ia akan menggunakannya. Barang siapa yang baru memandangnya, ia akan membutakannya. Tidak ada yang bergantung kepadanya kecuali seseorang yang kehilangan akalnya.
Seluruh manusia akan meninggalkan dunia, pergi ke akhirat, ditinggalkan di dalam kubur, dan mereka menunggu kebangkitan saat ditiupkan sangkakala. Pada hakikatnya, dunia tidak terhina karena dirinya. Ia berikan tempat lewat yang mengantarkan ke surga atau ke neraka. Sesungguhnya yang dihina adalah perbuatan manusia di dalamnya, seperti bergelimpangan dalam syahwat dan lalai dari Allah dan akhirat. Sedangkan dunia bagikan kebun dan tanda ke akhirat. Darinya diambil bekal ke surga, maka sesungguhnya kenikmatan yang diperoleh penduduk surga tak lain dan tak bukan adalah hasil dari apa yang mereka tanamkan selama berada di dunia. Oleh karena itu, Allah menghina orang-orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya, fa innal jahima hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Quran surah An-Nazi'at ayat 37 sampai 39. Saat ini banyak orang yang dikuasai oleh cinta dunia dan lebih mementingkannya daripada akhirat, sehingga seluruh waktunya terpakai untuk mengumpulkannya. Saat ini orang lebih banyak berdesak-desakan di pintu tempat perdagangan daripada berdesak-desakan di pintu masjid. Mereka saling bersaing mencari dunia dan tidak berlomba-lomba mencari ilmu yang bermanfaat. Mereka rela menanggung beban berat dalam mencari dunia, tetapi mereka tidak akan menahan beban sedikit pun dalam menjalankan ketaatan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kerusakan telah bermunculan, kemusyrikan telah menyebar, manusia saling menampakkan kemaksiatan dan mementingkan dunia daripada apa yang ada di sisi Allah. Mereka tersibukkan oleh harta dan keluarga daripada mengingat Allah dan mengerjakan salat. Ada sebagian kaum yang menuhankan harta dan mengagungkan harta bendanya dan berusaha memperolehnya mesti harus keluar dari jalur agama dan budi pekerti yang tinggi. Lelaki telah menyerupai wanita dan wanita juga telah menyerupai laki-laki. Amanat telah dilanggar. Kepemimpinan diserahkan kepada orang yang tidak pantas memimpin. Sebagian orang menerjang batas-batas Allah, maka tidak mustahil jika Allah menenggelamkan mereka di telan bumi atau mengirim bencana dari langit serta membinasakan mereka dengan berbagai penyakit dan peperangan. Islam telah menerangkan nilai dunia ini agar orang-orang beriman tidak tertipu olehnya. Disebutkan di dalam hadis, andaikan dunia memiliki nilai di sisi Allah, meski seperti sayap nyamuk, pasti Allah tidak akan memberi minum orang kafir meski seteguk air darinya. Bahkan Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam keadaan zuhud dan berpaling dari dunia. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakan makanan yang kasar, memakai pakaian yang sederhana, tidur di atas pelepah kurma. Suatu hari seorang sahabat yang mengunjungi beliau sallallahu alaihi wasallam dan mendapati beliau dalam keadaan berbaring di atas pelepah kurma, sedangkan bekasnya tampak pada punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau kami buatkan bagimu hamparan kasur?" Beliau bertanya, "Apa yang aku peroleh dari dunia? Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang pengendara yang berenang di bawah pohon, kemudian dia pergi meninggalkannya." Sa'id bin Jubair berkata, "Dunia adalah barang tipuan belaka. Jika ia menarikkanmu dari mencari akhirat, tetapi bila ia mendorongmu untuk mencari keridhaan Allah, maka sungguh indahnya barang dan perantara itu." Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya engkau akan meninggalkan dunia sejak hari engkau dilahirkan, dan engkau akan menyambut akhirat. Engkau lebih dekat ke tempat yang dekat dengannya daripada tempat yang engkau menjauh darinya." Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya dunia adalah lautan yang dalam. Sungguh banyak orang yang tenggelam di dalamnya, maka sungguh banyak orang yang tenggelam di dalamnya. Jadikanlah perahumu di dalamnya adalah takwa kepada Allah, dan isinya keimanan, dan dalamnya adalah tawakal kepada Allah. Semoga saja engkau selamat, tetapi aku tidak melihatmu selamat." Maka hendaknya seorang yang berakal membentengi dunia dengan ketaatan dari kemaksiatan,
membenahi dirinya sebelum ajar tiba. Saat taubatnya tidak diterima, setelah itu amalan tidak berguna baginya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bermudah-mudahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa zid Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله إن أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده. وقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا دعاء مولانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي